البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Yang itu habis. Nah, ini yang. Iya, insya Allah. Boleh. Ya. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baca hadis? Abu Tur apa baca? La tarawunnal jahim. Iya. Tayyib, siapa lagi baca? Tadi siapa? Abdurrahman Tayyib. Boleh untuk sampai petang. Tayyib. Ada lagi? Ya, baca. Ya Rasulullah. Tayyib, ada lagi ya, baca. Itu ada biru. Tulis yang baik situ. Amil tuhu. Ahabbanillah. Qol. Yuhibbakallah. Pas tuh. Washhad. Fi. Pas tuh. Yuhib. Iya, Tayyib. Ada lagi? Tadi sudah baca. Baca yang lain lagi. Oh iya, baca.
ahabbanillah wa ahabbanin nas. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-babus tsani wa salasun bab la darara wa la dirar. Bab diambil dari hadis itu sendiri. Bab tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sudah, sebenarnya hadisnya cuma itu aja sudah. Baik, alhamdulillah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-hadisu tsani wa salasun an Abi Sa'id ibni Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnada. Ini tak perlu dihafal, insyaallah tak masalah yang lafaz yang ini. Wa rawahu Malik rahimahullahu taala fil Muwatta' mursalan an Amr bin Yahya an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id, menghapus nama Abu Sa'id. Walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'da, dia memiliki sanad yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ia kesimpulannya adalah hasan li ghairi, jalurnya banyak sekali memang. Thayyib. Termasuk yang di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, di sini ada isyarat ke situ tidak? Itu riwayatnya menguatkan dan menjelaskan. Di sini la darara wa la dirar. Dalam riwayat yang lain la darara wa la idrar, tidak masalah. Darar membahayakan atau merugikan. Dirar wazan fi'al bimakna tafa'ul, yaitu tadarur, yaitu saling membahayakan. Terjadi perselisihan di kalangan para pensyarah, apa perbedaan lafaz pertama dengan lafaz kedua, tapi yang paling jelas dari ucapan-ucapan mereka, la darar, yaitu ad-darar ala nafas, yaitu membahayakan diri sendiri, membahayakan atau merugikan diri sendiri. Sementara dirar, karena dia ini menunjukkan wazan tafa'ul, yaitu membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Jadi hadis ini intinya adalah melarang kita untuk merugikan diri sendiri dan juga melarang kita untuk merugikan orang lain. Dan hadis ini menjadi salah satu dari dasar Islam di dalam berbagai transaksi, di dalam berbagai jenis muamalah. Kembalinya kepada permasalahan ini. Tayyib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa, demikian pula Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau tidak salah, ya di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, mereka berdua mengatakan innama ja'al Islam au ja'as syari' lijal bil masalih wa taksiriha wa daf'il madar wa taklilihi. Tayyib. Madar kalau diniatkan jamak berarti wa takliliha. Hanyalah agama ini atau syariat ini datang untuk jalbil masalih, mengambil atau mendatangkan, menarik kemaslahatan, wa taktsiriha, dan memperbanyak kemaslahatan itu. Wa daf'il madar wa takliliha, menolak bahaya dan menyedikitkan bahaya. Kalau mampu menolak semua itu yang paling baik. Kalau tidak mampu maka menyedikitkan, diminimalkan bahayanya itu, dikurangi semampu mungkin. Dan hampir semua pembahasan syariat Islam dari awal sampai akhir selalu
kembalinya kepada pembahasan ini mendatangkan kemaslahatan yang khalisah atau kemaslahatan yang rojihah, kemaslahatan total, kemaslahatan yang 100% memang maslahat, atau yang rojihah, kemaslahatan yang lebih dominan. Kalaupun bahayanya ada, kerusakan ada, tapi kemaslahatannya lebih besar, maka itu didatangkan. Kalau kemaslahatan yang khalisah, yang murni, contohnya apa? Sholat 5 waktu. Masalah contohnya juga apa? Yaitu tauhidullah. Kalau yang kemaslahatan yang rojihah, contohnya apa? Jihad fisabilillah atau khitan dan sebagainya. Ada bahayanya, ada kerugian, tetapi kemaslahatannya jauh lebih besar. Maka ini memang disyariatkan. Nah, sebaliknya adalah yaitu daf'ul madar wa taqliluha, yaitu menolak bahaya-bahaya dan menyedikitkan. Kalau mampu menolak bahaya secara total, itulah yang diinginkan. Makanya diharamkan yang namanya penipuan, diharamkan yang namanya kesyirikan, dan seterusnya. Atau paling tidaknya adalah takliluha, menyedikitkan bahaya. Ada manfaatnya, tetapi apa? Afan. Yaitu manfaatnya ada, tetapi dia dilarang. Kenapa? Karena bahayanya itu lebih besar, sehingga dia itu ditolak. Toyib. Contohnya ya, perkara-perkara yang dohirnya ada manfaatnya, seperti masalah khamar, demikian pula perjudian, manfaatnya itu ada, tetapi karena bahayanya lebih besar, maka dia dilarang. Toyib. Kemudian di antara dalil-dalil yang terkait dengan masalah ini, yaitu tadi adalah contoh-contoh syariat secara umum. Kemudian dalil-dalil yang terkait dengan masalah ini, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian, tangan maksudnya ya, diri itu sendiri, bukan hanya tangan tapi badan selamat, tapi maksudnya semuanya. Jangan kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Tayyib. Demikian pula dalil-dalil yang melarang untuk membunuh diri sendiri. Ini semua adalah untuk menolak bahaya dari diri sendiri. Adapun untuk masalah membahayakan orang lain, jelas kalau diri sendiri tidak boleh, maka orang lain juga tidak boleh untuk dibahayakan. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang yang sudah muslim, yang bersyahadat, kecuali dengan 3 permasalahan. Kalau dia sudah bersyahadat, tidak boleh kita membahayakan dirinya. Demikian pula umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan yang demikian itu, berarti mereka telah melindungi harta benda dan darah-darah mereka dariku. Menunjukkan tidak boleh orang-orang yang sudah bersyahadat itu dibahayakan, dianiaya, dirugikan dan sebagainya. Tayyib. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang mana tetangganya atau jironnya itu tidak aman dari bahaya dia. Sama saja apakah terkait dengan harta, apakah terkait dengan darah, ataukah terkait dengan kehormatan. Kalau jirannya itu, tetangganya sampai tidak aman dari gangguan kita karena lidah kita yang tajam bagaikan pisau, bagaikan laser kalau zaman sekarang. Nah, yang seperti ini berarti keimanan kita mengalami kerusakan. Atau mungkin tangan kita suka memukul anak tetangga, atau suka mencuri barang tetangga misalkan, atau suka membuli dan sebagainya. Atau bahkan yang sampai menumpahkan darah orang lain dan seterusnya. Ini
keimanannya mengalami kerusakan. Kita tidak mengatakan imannya habis, tidak demikian. Thayyib. Dalil yang seperti ini dan dalil-dalil yang lain menunjukkan tentang diharamkannya menimpakan bahaya kepada orang lain, menimbulkan kerugian pada orang lain. Makanya di antara syarat sah jual beli adalah apa? Yaitu tidak menimbulkan gharar dan tidak menimbulkan doror. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang dari jual beli yang mengandung penipuan. Tatkala larangannya itu kembali kepada zat perniagaan, maka kalau sampai perniagaannya itu dibangun di atas penipuan, maka perniagaan tadi tidak sah. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan terkait dengan masalah apa itu kambing yang susunya, puting susunya diikat beberapa hari agar susunya itu membengkak banyak dan sebagainya. Nah, ini ada dalil khusus yang mana orang yang terzalimi dia punya hak untuk memilih melanjutkan perniagaan tadi atau mengembalikan dan seterusnya itu. Tapi hukum asalnya jual beli yang mengandung gharar, penipuan atau doror, yaitu merugikan orang lain, maka ini tidak sah. Dia masuk ke dalam keumuman kaidah ini. Dan hadis ini kata para usuliyun sudah menjadi kaidah. La dororo wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Makanya hadis ini masuk ke seluruh permasalahan. Apabila kita tidak tahu ini hukumnya apa, halalkah haram, kita tanya, apakah ini membahayakan ataukah tidak? Kalau membahayakan, maka ini haram. Kalau menguntungkan, hukum asalnya adalah halal. Demikian pula, apakah transaksi ini merugikan orang lain ataukah tidak? Kalau merugikan orang lain, maka dia adalah haram. Kalau kita tidak tahu dalil yang lain, maka dalil ini dipakai oleh para ulama menunjukkan hukum dari perkara tadi. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.